Yahya bin Ma'in yang merupakan imamnya ulama hadis dalam jarh wa ta'dil secara khusus. Kalau disebut jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis, Yahya bin Ma'in sebagai ikon utamanya. Ikon utamanya. Lalu katanya, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah Imam Ahmad, dikatakan, kita datang ke sini untuk hadis Sufyan. Kenapa? Sama Syafi'i kamu duduk. Padahal dibanding Asy-Syafi'i, Sufyan bin Uyainah lebih senior, lebih banyak hadisnya dibanding Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Ahmad? Innal haditha idza fatana bi ulu nastadriku binuzul. Hadis tidak dapat dengan sanad yang tinggi, bisa dengan sanad yang rendah. Sanad tinggi sedikit perantara antara Nabi dengan perawi. Sanad yang rendah tambah panjang sedikit. Artinya kalau saya tak dapat hadis langsung dari Sufyan bin Uyainah, saya bisa riwayatkan dari Syafi'i, dari Sufyan bin Uyainah. Tapi idza fatani aqlu hadzal fata, kalau kecerdasan dan analisa, tajam analisa pemuda ini, maksudnya Imam Syafi'i, kalau tak saya dapatkan, tidak saya temukan pada yang lain. Maka disinilah kelebihan Imam Syafi'i rahimahullah, karena beliau analisanya lebih tajam dibanding yang lain, sehingga disebutlah dia juga oleh ahli kalam sebagai ahli kalam. Yang sekarang aja, dulu tidak ada, sekarang aja. Imam Syafi'i itu ahli kalam juga katanya. Harus dibedakan ahli kalam dengan orang yang mengerti ilmu kalam. Saya mengerti ilmu kalam, cuman saya bukan ahli kalam. Banyak, harus dibedakan antara ahli hadis dengan yang pakar hadis. Ahli hadis maknanya adalah mengikuti hadis, yang mengamalkan hadis, berkeyakinan berdasarkan hadis, beribadah berdasarkan hadis, bermuamalah berdasarkan hadis. Dengan orang yang ahli hadis, bisa dia mengetahui hadis sahih, hadis dhaif, tapi hadis dhaif diamalkannya juga. Kadang hadis palsu dijadikan juga alasan. Pas hadis sahih ditinggalkannya. Ya, contoh beribu hadis tentang Allah di atas dia tidak percaya. Tapi ada hadis palsu tentang cahaya yang pertama diciptakan Nur Muhammad, yakinnya. Dia ahli di hadis, betul. Mungkin hafalan hadisnya lebih banyak dari hafalan kita. Ketika dulu ujian mustalah lebih tinggi nilainya, mungkin. Tetapi ketika mengamalkan, dia tidak ahli hadis. Paham? Jelas? Imam Asy-Syafi'i paham cara berpikir ahli kalam, tapi dia bukan pengikut ilmu kalam. Paham ya? Dia paham. Imam Ibn Taimiyah misalnya, dia lebih ahli mantik dari orang ahli mantik kadang. Anak berbahasa mantiknya, tapi dia bukan pengikut ilmu mantik. Paham ya? Paham tak? Pernah? Sama juga berapa banyak orang pakar di usul fikih, tapi pas menganalisa dalil, usul fikihnya tidak jalan. Usul fikihnya tidak jalan. Sama juga orang banyak pakar nahu, tapi ketika bicara bahasa Arab hilang nahunya. Hilang nahunya, tidak jalan nahunya. Jelas? Babat TV Sunnah, belajar agama baru alim.